Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan penolong bagi kita dalam mengikut Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, saya akan baca nats bagi kita. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara yang terkasih, hari kelima belajar bersama dimensi doa kita akan membahas satu topik, yaitu doa syafaat. Istilah yang sudah biasa bagi orang percaya, baik ketika beribadah di gereja maupun dalam persekutuan-persekutuan, dan mungkin ketika kita di rumah, kita sudah menggunakan istilah ini ketika kita berdoa menyampaikan permohonan-permohonan kita. Baik permohonan kita sendiri, permohonan sesama orang percaya, dan pun permohonan untuk pemerintah atau orang-orang lain atau keadaan-keadaan lain. Dalam doa syafaat kita menuangkan semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa syafaat, istilah ini sendiri hanya muncul sekali dalam Alkitab, yaitu hanya dalam nats yang sudah saya bacakan tadi, 1 Timotius 2 ayat 1. Kita hanya menemukan istilah ini dalam ayat ini. Tetapi kita bersyukur dan tentulah sangat baik walaupun istilah ini hanya sekali muncul, tapi dalam kehidupan orang percaya istilah ini sudah sangat biasa dan sudah biasa kita lakukan yang namanya doa syafaat. Saudara, tetapi juga baik bagi kita sebentar melihat konteks dari doa syafaat itu sendiri, sehingga kita semakin mengerti ketika kita berdoa syafaat, bagaimana seharusnya kita berdoa. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 tadi disebut, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara, doa syafaat, istilah ini muncul dalam konteks ketika Rasul Paulus menasehatkan Timotius dalam suratnya, yaitu untuk mendoakan semua orang, mendoakan pemerintah, mendoakan pembesar-pembesar. Istilah ini muncul ketika Paulus menasehatkan Timotius akan hal itu. Artinya saudara-saudara, artinya tentu ini menolong kita untuk melihat dan mengerti bahwa ketika kita bicara doa syafaat, maka kita tidak boleh tidak berbicara tentang mendoakan orang lain. Paulus tadi katakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ketika Paulus mengingatkan Timotius untuk mendoakan semua orang, tentu keadaan yang dilihat Paulus adalah kemungkinan ada kecenderungan jemaat berdoa masih didominasi atau mungkin hanya untuk mereka sendiri. Sementara mendoakan orang di luar jemaat, mendoakan orang di luar orang percaya, Paulus melihat mungkin sangat kurang atau mungkin dilupakan atau mungkin tidak. Itu sebabnya penting bagi dia untuk menasehatkan melalui Timotius supaya berdoa untuk semua orang. Kalau dikatakan ada nasihat berdoa untuk semua orang, tentu karena ada situasi berdoa belum untuk semua orang atau berdoa tidak untuk semua orang. Dan siapakah semua orang yang dimaksudkan? Tentu merujuk kepada orang lain di luar jemaat, orang lain di luar orang percaya. Itu sebabnya Paulus menyebut termasuk di sana pemerintah, pembesar-pembesar, dan pihak-pihak lain yang ada di sekitar kehidupan jemaat, bahkan yang ada di dunia ini. Jadi saya harap kita bisa melihat dan mengerti apa yang dimaksud dengan semua orang di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam prakteknya sudah menjadi hal yang biasa dalam persekutuan orang percaya bahwa dalam doa syafaat, pendoa memandu umat untuk mendoakan banyak hal, meliputi doa untuk warga dan juga meliputi doa untuk orang-orang lain atau pihak luar seperti pemerintah dan yang lain. Tentu ini sangat baik, bukan? Dan ini mencakup yang namanya doa syafaat.
mendoakan apa yang menjadi pergumulan kita warga jemaat atau yang menjadi pergumulan kita sebagai orang percaya, dan mendoakan orang-orang lain di luar orang-orang percaya, pihak-pihak lain di luar pihak orang percaya, adalah sesuatu yang sangat baik. Dan ini bukan sesuatu yang salah yang bertentangan dengan arti doa syafaat itu sendiri. Kecuali kita mengatakan bahwa kita sedang berdoa syafaat, tapi yang kita doakan adalah diri kita sendiri saja. Ketika kita berdoa, kita katakan kita berdoa syafaat, tapi di dalamnya kita tidak mendoakan orang-orang di luar jemaat, orang-orang di luar kita, pihak-pihak di luar kita. Kita tidak mendoakan semua orang, yaitu pihak di luar kita. Sebenarnya bisa dibilang kita belum berdoa syafaat. Kita berdoa ya, tapi yang namanya doa syafaat, di sana kita harus mendoakan ada pihak-pihak lain di luar dari pihak kita sendiri. Bisa pemerintah, bisa pembesar, bisa politisi, bisa para medis, bisa ahli-ahli, pakar-pakar, dan yang lain-lain. Saudara-saudara, kiranya itu bisa menolong kita untuk mengerti apa itu doa syafaat. Saudara, mendoakan saudara seiman, mendoakan sesama orang percaya, sesama jemaat, ini sangat baik, dan hari ini kita diingatkan supaya kebaikannya semakin baik, yaitu kita juga harus tekun dan giat mendoakan orang-orang di luar jemaat. Dalam nas kita 1 Timotius 2 ayat 1-2 tadi jelas bahwa kita dituntun secara khusus untuk pemerintah dan pembesar-besar berdoa. Pemerintah di sini berarti berhubungan dengan pemerintahan kita. Kalau kita sekarang bisa presiden, wakil presiden, menteri, bahkan sampai ke kepling. Nah, dan pembesar-pembesar di sini maksudnya adalah pemimpin-pemimpin atau orang-orang berpengaruh yang ada di sekitar kehidupan kita atau yang ada di dalam kehidupan di dunia ini. Kenapa kita harus mendoakan orang lain juga? Kenapa kita harus mendoakan orang-orang di luar orang percaya? Kenapa kita harus mendoakan di luar jemaat? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini harus kita temukan jawaban. Tentu kita tidak boleh lupa bahwa Yesus memerintahkan kita dalam perintah kasih-Nya supaya kita mengasihi semua orang. Dan mendoakan orang lain adalah bagian dari mengasihi semua orang. Karena memang mengasihi itu sangat nyata ketika kita mendoakannya. Maka adalah hal yang aneh, saudara-saudara, jika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak berdoa. Agak aneh juga kalau kita mengatakan kita mengasihi pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, tetapi kita tidak mendoakan mereka. Dan aneh juga tentunya kita mengatakan bahwa kita mengasihi bangsa dan negara kita, tetapi kita tidak mendoakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu mendoakan orang-orang lain. Karena apa? Karena kita diberi perintah untuk mengasihi orang lain. Mendoakan orang lain adalah tanda kasih yang mendasar dari orang-orang percaya. Jadi kalau kita katakan kita mengasihi pasangan, maka doakanlah. Kita mengatakan kita mengasihi anak-anak, orang tua, saudara-saudara, dan yang lain, ya maka seharusnya kita mendoakan mereka. Karena doa tidak bicara sekedar apa yang kita lakukan, bagaimana kita menyapa mereka, bagaimana kita memberi sesuatu kepada mereka. Tapi doa itu berbicara tentang hal yang sangat mendasar, di mana seseorang kita bawa masuk ke dalam hati kita dan menjadi bagian dari diri kita. Dan kita bawakan hal itu dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, ini adalah tanda kasih yang sangat mendasar sekali, yaitu ketika kita mendoakan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Mungkin ada yang bertanya, apakah kita memang harus mendoakan orang lain? Orang lain kan tidak percaya Yesus. Orang lain kan justru menghambat orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Untuk apa kita berdoa kepada mereka? Mendoakan supaya Tuhan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Bukankah seharusnya mereka dihukum atau dihajar Tuhan? Saudara, hati-hati supaya kita jangan terjebak kepada yang namanya fanatisme doa. Ya, fanatisme doa itu sama seperti fanatisme agama. Ya, hanya menganggap bertuhan itu penting untuk agamanya sendiri. Fanatisme doa juga bertuhan itu dianggap penting hanya untuk dirinya sendiri atau persekutuannya sendiri. Hati-hati dengan itu. Saudara, kenapa kita harus berdoa untuk orang lain? Bahkan ketika orang lain itu pun tidak mendukung kita, tidak bahkan menghambat kita, bahkan mungkin jahat kepada kita. Kenapa kita harus mendoakan mereka? Saudara, Rasul Paulus sendiri sebelum menasehatkan kepada Timotius untuk berdoa kepada semua orang, termasuk pemerintah, yang saat itu bukanlah yang baik. Pembesar-pembesar yang saat itu bukanlah berada di pihak mereka, tapi justru menghambat atau menghalang-halangi mereka. Kenapa Paulus menasehatkan Timotius untuk berdoa atas hal itu, berdoa untuk mereka? Saudara, sebelumnya sebagai pengantar dalam suratnya kepada Timotius, dalam pasal 1 surat Paulus kepada Timotius yang pertama, di sana dalam ayat 12-17 pasal 1, Paulus sebelumnya menceritakan bahwa dia sendiri sebelumnya adalah orang luar, di luar dari orang percaya. Bahkan sebagai orang luar, dia termasuk penganiaya. Dan sebagai penganiaya, dia termasuk tipe yang ganas menganiaya orang percaya. Dia adalah orang luar. Tetapi dia juga menceritakan, sebagai orang luar, tetapi dia sudah dibawa ke dalam oleh Tuhan. Dia dibawa ke dalam oleh kasih, kemurahan, anugerah, dan belas kasihan Tuhan. Dan cara Tuhan membawanya adalah luar biasa. Bukan melalui khotbah seseorang, bukan melalui pendekatan seseorang penginjil, bukan karena diinjili, saudara-saudara, tapi karena Tuhan sendiri dengan caranya sendiri menjumpainya dan membawanya masuk menjadi bagian orang-orang percaya. Dia yang sebelumnya di luar dibawa masuk oleh Tuhan. Saudara, Paulus menjelaskan itu kepada Timotius. Supaya apa? Supaya Timotius mengerti bahwa kuasa dan kedaulatan Tuhan itu juga nyata bagi orang-orang yang ada di luar, orang-orang percaya. Belas kasih dan kemurahan Tuhan juga ditujukan kepada orang-orang yang ada di luar, orang-orang percaya. Itu sebabnya sangat perlu untuk mendoakan mereka. Apakah ada hubungan doa-doa orang percaya dengan pertobatan Paulus? Apakah ada hubungan doa-doa orang percaya dengan dibawanya Paulus masuk ke dalam oleh Tuhan menjadi bagian dari orang percaya? Apakah ada hubungan? Saudara-saudaraku, hidup Paulus berada pada masa kekristenan, saat itu baru berkembang, awal-awal kekristenan, dan pada saat kekristenan masih di tengah-tengah ancaman. Dan kita bisa melihat keterangan dalam Alkitab bahwa jemaat mula-mula pada awal kekristenan itu, kita melihat mereka dengan satu ciri yang sangat khas, salah satunya yang dijelaskan Kisah Rasul 2 ayat 43 adalah mereka dengan tekun dan giat berdoa. Orang-orang percaya saat itu tekun dan giat berdoa di tengah banyaknya ancaman, hambatan dari pihak luar. Bukankah kita percaya bahwa mereka juga pastilah mendoakan orang-orang luar itu? Itu sebabnya saya tidak ragu untuk mengatakan, tentulah ada hubungan doa-doa orang percaya saat itu dengan dibawanya ke dalam oleh Tuhan Saulus yang sebelumnya adalah penganiaya menjadi Paulus, yang akhirnya menjadi bagian dari orang percaya dan bahkan menjadi orang yang militan memberitakan tentang Kristus. Kenapa kita harus mendoakan orang lain sekalipun mungkin mereka bukan orang percaya, atau mungkin mereka tidak di pihak kita, atau mungkin mereka adalah berseberangan dengan kita, atau mungkin menghambat menganiaya kita? Kenapa? Karena kuasa dan kedaulatan Tuhan, belas kasih dan kemurahan Tuhan juga ditujukan kepada mereka. Saudara-saudara, karena itu mari kita giat dalam syafaat kita berdoa untuk mereka.
Dan firman Tuhan tadi katakan juga, bukankah ketika kita bersyafaat untuk mereka, ketika Tuhan melawat mereka, ketika Tuhan memberkati mereka, ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya kepada mereka, bukankah kita juga mengalami berkat dari lawatan Tuhan atas mereka itu? Saudara, kalau Tuhan memberkati pemerintah, Tuhan memberkati politisi-politisi, Tuhan memberkati pembesar-pembesar, bukankah ketika Tuhan memberkati mereka, kita juga beroleh kebaikan atau berkat dari Tuhan? Karena itu, mari tekun dalam syafaat kita nyatakan, kita bawakan mereka kepada Tuhan. Terlebih pada saat-saat ini, kita berdoa. Kita doakan dalam syafaat kita, para medis, ahli-ahli, sehingga mereka boleh menemukan obat, antivirus, ataupun vaksin yang bisa menolong kita keluar dari wabah ini. Dan juga untuk hal-hal yang lain. Selamat berdoa syafaat. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.